Oke, next kita ke transaksi ke-10. Oke, transaksi ke-10 ini adalah transaksi kas masuk dari piutang dagang ya. Kas masuk piutang dagang tanggal 18 November dari Budi Komputer. Oke, berarti kita bakal nerima uang lagi dari Budi Komputer. Kalian berarti kita ke receive payment, masukin siapa Budi Komputer. Oke. Nah, di sini kita masukin seperti biasa, masukin nomornya KMMI 1203, tanggal berapa? Tanggal 15 bulan 12 2022. Oke, amount di sini berapa? 110 juta. Oke, kalau udah, nah kita mau bayar yang mana? Yang tanggal, kalau di buku transaksi ini kan di keterangannya kita bayar tertanggal 18 November, berarti yang atas kan, totalnya juga 110 juta. Oke, klik di sini, yang bawah abaikan aja dulu. Kalau udah di enter, oke, record. Oke, next transaksi ke 11. Nah, transaksi ke-11 ini adalah transaksi terkait pembelian secara kredit dari PT Jalan yang Benar. Seperti biasa ya, dilihat dari kopnya. Ternyata yang mengeluarkan adalah PT Jalan yang Benar. Jadi kita menerima bukti transaksi dari PT Jalan yang Benar atas pembelian di tanggal 18 Desember ini. Oke, berarti caranya kalian ke purchase, terus ke enter purchase, kemudian seperti biasa teks inklusifnya jangan lupa dimatiin, layoutnya ubah ke item. Oke, jadi sebelum masukin harus sudah diubah teks inklusif dan layout. Oke, kalau udah masukin suppliernya siapa, kita terima dari, kita beli kepada PT Jalan yang Benar. Oke, seperti biasa masukin lagi. Sini nomornya FPMI 1202 ya, di tanggal 18 Desember. Oke, berapa bill yang kita beli? Untuk barang pertama itu 20. Barang pertama adalah portage dengan harga 2.150.000 tuh 23. Oke, tab. Lanjut di tanggal 15 untuk 15 unit, maksudnya sorry, jadi yang barang kedua kita beli sebanyak 15 unit. Tab lagi itu untuk barang satelit, jadi pilih satelit. Tab lagi 3.150.000 tuh 23. Oke, tab. Oke, totalnya udah 90.250.000. Sini udah free atau enggak? Kebetulan ada 300.000, kita masukin 300.000. Kemudian kita lihat di sini total amountnya sebesar 99.575.000. Apakah sama dengan total yang ada di buku transaksi? Kebetulan sama, jadi udah aman. Kalau gitu balance nya juga udah sesuai sama di buku transaksi. Oke, gitu. Oke, jadi bedanya yang kredit dengan yang tunai. Kalau yang kredit, balance nya harus ada nominal yang sesuai dengan buku transaksi. Sedangkan kalau yang tunai itu P2D-nya yang harus sesuai dengan buku transaksi. Jadi balance nya harus 0 gitu ya, untuk perbedaan kredit dan debit. Kredit dan tunai di penginputan transaksi. Oke, kalau udah boleh di record. Oke, selanjutnya kita ke transaksi ke-12. Transaksi ke-12 ini adalah nota debit. Nah, nota debit ini adalah nota untuk transaksi retur pembelian gitu. Di sini juga diinfoin kalau misalkan ini adalah nomor faktur untuk NDMI 1201 alias
Kata debit Mulia Indonesia di bulan 12 untuk yang pertama, tanggal 20 Desember 2022 atas faktur nomor FPMI 1202. Berarti di tanggal 18 November. Jadi yang tadi kita input tuh, yang sebelumnya kita input, ternyata dia ada retur. Oke, untuk masukin retur itu sama kayak tadi. Kalian masih di purchase, terus ke enter purchase. Stepnya sama, cuman bedanya karena ini retur, jadi barangnya di minus strip gitu. Oke, ini adalah PT jalan yang benar. Masukin invoice-nya adalah ND MI 1201 tanggal 20. Sininya kan 1 ya, jadi pakai minus 1 gini. Ini untuk portage sebesar 2.150 ya. Terus ini minus 1 lagi untuk satelit sebesar 3.150. Oke. Berarti totalnya sebesar 5.300. Ini kan ada kurang, berarti minus. Kita bakal mengurangi barang-barang yang tadi udah masuk atas pembelian. Kita keluarkan lagi untuk kita tukar, untuk kita retur gitu. Oke, kalau udah totalnya sama, total kemudian 5.830. Oke, kalau udah di record, nah terus sebelum di cancel atau di close, jangan dulu di close atau di cancel, dia ada di record. Terus kalian ke register di sini, terus ke bagian return and debits. Dan di sini kan ada yang perlu di retur ya. Terus kalian klik aja bagian bawah nih, apply to purchase. Nah, di sini kita masukin ND tadi MI 1201 di tanggal 20 Desember 2022. Oke, kalau udah kalian klik di sini di amount apply-nya. Terus hapus ya diskonnya ya. Jangan lupa dihapus diskonnya. Terus udah enter dan record gitu. Oke. Nah, ini udah nggak ada yang perlu di retur atau di debit. Oke, kalau udah di close. Oke, untuk transaksi 12, sekarang kita ke transaksi 13. Transaksi 13 ini adalah transaksi voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan kepada toko Cantika. Oke, jadi kita mau beli perlengkapan nih ke toko Cantika. Oke, caranya berarti kan nggak berhubungan dengan penjualan atau pembelian. Jadi kita ke banking karena ngeluarin uang. Cuman di bawah 1 juta, artinya pakai apa? Petty cash. Oke, di sininya jangan lupa diubah ke petty cash. Oke, terus cek teks inklusifnya jangan lupa dimatiin. Terus cardnya kita pilih siapa cardnya. Di sini adalah toko Cantika karena nggak ada, jadi kita pilih lagi supplier ya, toko Cantika. Oke, berarti ini karena voucher kasus juga, jadi FKK 02. Kalau udah di oke, terus kita pilih. Nah, masukin cek nomornya FKMI 1202. Tanggal berapa? Tanggal 20 Desember 2022. Oke, amountnya sebesar 975,23. Oke, ini kan untuk kreditnya PT Cash. Berarti untuk debitnya apa? Ini memonya jangan lupa diubah jadi pembayaran pembelian perlengkapan.
Oke, di debitnya berarti yang bertambah apa? Yang bertambah adalah perlengkapan kita dong. Perlengkapan tuh maksudnya kemana? Ke aset. Ya, jadi yang aset perlengkapannya bertambah kan, gitu office supplies. Jadi pilih office supply, masukin nominalnya, enter deh. Kalau misalkan udah 0, total paid-nya segini, jadi udah aman. Oke, record. Oke, terus next transaksi selanjutnya, transaksi ke-14, kas keluar masih sama kayak ini, maksudnya masih sama-sama mengeluarkan uang ya, jadi masih di banking. Untuk pembayaran listrik, oke, di luar sales dan purchase kan, berarti masih di banking. Untuk pembayaran listrik, telepon, dan air, oke, tapi dia di atas 1 juta, artinya nggak masuk petty cash ya kan. Oke, kita masih ke banking, terus spend money. Nah, di sini karena dia lebih dari 1 juta, berarti kita pakainya cash in bank gitu. Oke, pilih seperti biasa karena di sini, jadi masukin ininya PLN, Telkom, dan PDAM. Ini karena supplier ya, jadi 003 004, sorry, kita kan punya 3 supplier. Oke, kalau udah di oke. Nah, terus pilih deh yang ini tadi. Seperti biasa, masukin nomornya KKMI 1204, tanggal 21 Desember 2022, berapa nominal 1.823.000. Oke, ini untuk kreditnya. Terus untuk debitnya apa? Berarti kan yang bertambah apa? Yang pertama adalah beban listrik kan, beban listrik berarti telepon and electricity expense. Oke, ini dia 1.800.000, enter deh dan record. Oke, itu untuk bukti transaksi. Udah 14 transaksi, jadi udah semua yang kita input ke sini. Selanjutnya kita ke bukti memorial.